Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok testosteron akan mempresentasikan mengenai teori dari Doron Theorem. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari testosteron terlebih dahulu. Yang pertama ada Priscilla Estari, Halimatus Sa'diyah, Devita Fajrina, Nida Harosa, dan saya sendiri Dias Karintia Ciptaningrum. Ada Isna Kurniati Rizky, Ekal Molna Ardi, Niketut Sumiati, Robi Bagus, dan Yulita Tadia Retanubun. Lanjut pada materinya. Pertama, siapa sih Doronte Elizabeth Orem? Doronte Elizabeth Orem adalah seorang teoritis keperawatan terkemuka di Amerika yang lahir di Baltimore pada tahun 1914 dan beliau wafat pada tanggal 22 Juli tahun 2007. Lalu pendidikan yang pernah beliau ikuti itu apa? Yang pertama ada diploma pada tahun 1903. Yang kedua ada Providence School of Nursing di Washington DC. Ketiga ada Catholic University of America di Washington DC, dan beliau memperoleh gelar sarjana keperawatan pada tahun 1939 dan master keperawatan pada tahun 1945. Lalu keperawatan Doronte Orem, teorinya itu seperti apa? Teori keperawatan dari Doronte Orem adalah pelayanan manusia yang berpusat kepada kebutuhan manusia untuk mengurus diri, bagaimana mengaturnya secara terus-menerus, dan untuk dapat menunjang kesehatan dan kehidupan, sembuh dari penyakit atau kecelakaan, dan menanggulangi akibat-akibatnya. Lalu konsep kebutuhan dasar menurut Orem pertama ada udara, kedua ada eliminasi, ketiga ada pencegahan risiko, keempat ada istirahat dan kegiatan, lalu air, makanan, privasi, dan interaksi sosial. Teori sistem keperawatan Orem itu ada 3. Yang pertama ada self-care, kedua self-care deficit, dan nursing system. Apa sih itu self-care? Yang pertama adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang. Lalu self-care deficit, yakni keperawatan yang diperlukan ketika seseorang tidak mampu atau mengalami keterbatasan dalam memenuhi syarat perawatan diri yang efektif. Lalu nursing system. Nah, nursing system ini dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah ada the wholly compensatory system, the partly compensatory system, dan the supportive educative system. Yang pertama, the wholly compensatory system adalah suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh kepada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan, ambulasi, serta adanya manipulasi gerakan. Kedua, partly compensatory system adalah sistem dalam memberikan perawatan diri secara sebagian saja dan ditunjukkan pada pasien yang memerlukan bantuan secara minimal seperti pasien post-op abdomen, seperti itu. Lalu kekuatan dan kelemahan dari teori Orem itu sendiri apa? Pertama, kekuatannya adalah teori Orem dapat menyediakan dasar yang komprehensif untuk tindakan keperawatan. Teori ini dapat digunakan dalam keperawatan profesional pada area pendidikan, tindakan klinis, administrasi, riset, dan sistem informasi keperawatan. Kekuatan umum yang dimiliki teori ini adalah aplikasinya untuk pelaksanaan praktek keperawatan sebagai pekerja klinik baru. Konsep self-care, nursing system, dan self-care deficit mudah dipahami oleh mahasiswa keperawatan dan dapat dikembangkan dengan ilmu. Lalu Orem, kelemahannya di sini ada dari ia berpendapat bahwa kesehatan bersifat statis, padahal kenyataannya kesehatan itu bersifat dinamis, lalu berubah-ubah. Lalu kesan lain dari model konsep ini adalah untuk penempatan pasien dalam sistem mencakup kapasitas individu untuk gerakan fisik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok testosteron sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.